Ada orang Indonesia zuat sama perempuan Jepang. Masya Allah. Dia mengatakan, Ustaz, ana nggak pernah ngelihat harim kayak gini, Ustaz. Ini Rejal yang dari Jepang, yang dari Indonesia itu, ketika pulang, Ustaz, wallah Ustaz, ana dibukakan mantel ana, didudukkan di kursi, dibuka sepatu ana, dibuka kos kaki ana, lalu dicuci sama air hangat kaki ana, Ustaz. Allahu Akbar. Ada yang kayak gitu harimnya, jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Terus terang jamaah, ana sering ngisi kajian di berbagai kota. Harim-harim jamaah itu jarang dibawa kajian ke masjid sama Rejal. Ya, anak husnuzan, mungkin Rejalnya ustadz semua ya. Sudah di rumah sudah kasih kajian apa, jadi harimnya nggak perlu dibawa ke masjid. Kita bakal ditanya sama Allah. Tugas sebagai seorang suami, komandan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan cuma kasih fulus sama harimnya. Tuh harim punya rizki sendiri, nggak akan makan rizki kita. Maka bagaimana kita mendidik kita punya harim? Ajak jamaah, bawa harimnya. Bukan kalau ke mall diajak. Tempat yang paling dibenci sama Allah itu pasar. Dan tempat yang paling dicintai Allah itu masjid. Oh iya Ustaz, tapi kan harim tidak disyariatkan berjamaah ke masjid. Sahih. Enggak. Tapi juga enggak ada syariat harim harus ke pasar. Kenapa engkau bawa tuh harim ke mall, engkau enggak bawa ke masjid? Engkau bawa tuh harim ke tempat yang paling benci Allah, dan engkau nggak bawa tuh harim ke taman-taman surga untuk diajari ilmu, jemaah. Maka tolong ajarin harimnya di rumah, kumpulkan dia dengan orang-orang soleh, datang ke rumah Allah Azza wa Jalla, dengarkan ilmu supaya ketika mendidik anak-anaknya Ahmad dan Anwar ini, dia pakai ilmu didik. Tidak lagi generasi yang strawberry. Strawberry itu ayu-ayu, masya Allah. Generasi sekarang masya Allah ya. Tapi itu strawberry, ditinggal lama di matahari, langsung keriput. Sejak kapan ada krim pagi, duha, siang, petang, badal isya? Ada harim, subhanallah. Kalau kita tidak mendidik dia dengan benar, seperti strawberry, kegencet dikit selesai. Pulangkan aku kepada orang tuaku, jangan sampai. Itu yang benar. Nah, khairukum khairukum li ahli, buat para suami. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama bininya, sama keluarganya. Bukan sama sohibnya, bukan sama tetangganya, tapi yang pertama di rumah. Nah, ini harim, semuanya harim itu jamaah. Kata Nabi SAW, naqisatu aqlin wa din. Perempuan itu akalnya kurang, agamanya kurang. Akalnya kurang, agamanya kurang. Kalau ketemu harim, wis molekno aku wis. Dia itu sebenarnya minta pelukan aku. Jadi kalau harim kepingin pulang, dipeluk harim itu. Kadang-kadang Rejal ini, ya sudah sana pulang. Ini Rejal yang nggak paham bahasanya perempuan. Dia akalnya kurang, agamanya kurang. Bagaimana agamanya kurang? Tadi waktunya sholat, orang Rejal pada sholat, dia libur sholat. Waktu kita puasa, dia libur puasa, seperti itu. Maka para suami kudu sabar. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, yang baik, yang penuh dengan ihsan. Fa in karihtumuhunna, kalau engkau enggak suka, sudah mulai kelihatan yang enggak baik di harimnya. Belum kelihatan? Oh, belum kelihatan. Nanti bakal kelihatan. Nah, kenapa? Karena dia bengkok, dia enggak lurus.
Hari demi hari akan menyikap, oh ternyata harimnya, ya Allah, anak pikir dulu nggak kayak gitu Ustaz. Oh ternyata 1450 tahun yang lalu Nabi udah ngasih tahu perempuan tuh kayak gitu. Maka tugas kita sabar. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian benci itu ada banyak kebaikan. Berharaplah kepada Allah ya. Itu harim-harim punya anak-anak yang soleh-soleha. Tapi yang terakhir, ini harim-harim dengar suara anak? Ya. Buat emak-emak yang ayu kalau kondangan. Harim-harim ini ayu-ayu di kondangan jemaah. Tapi kalau di rumah, Allah yahfad. Allah yahfad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, man khairun nisa? Siapa wanita yang terbaik? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Allati idza nadharta ilaiha sarratka. Wanita yang baik itu yang kalau dipandang nyenengno ati. Katanya orang Madura itu celep atin. Jadi kerja di luar, panas, lelah, dimarahin sama atasan, sampai rumah ngelihat harimnya langsung celep atin. Itu. Istri yang soleha itu yang kayak gitu. Yang kalau dipandang nyenangkan hati. Ini bapak-bapak, ya mudah-mudahan istrinya semua nyenangkan hati. Banyak perempuan itu nyenangkan hati kalau kondangan. Sampai suami kalau lihat istrinya ayu, pertanyaannya apa? Entara kemana situ? Mau kemana gitu? Ini jamaah. Ini tradisi dan budaya yang harus dirubah. Supaya suaminya betah di rumah. Kenapa suaminya nggak betah di rumah? Suaminya lebih suka majelis, datang ke rumah, habis isya keluar lagi. Karena banyak wanita yang tidak tampil cantik di rumah. Dan para suami juga belikan baju yang bagus-bagus buat istrinya. Jangan dikasih daster ya. Biasanya harim-harim pakai daster long pulong segini seneng gitu kan. Senengku sakit hati jemaah. Ini terjadi. Maka tolong bagi mak-mak tadi jadilah cantik di depan suaminya. Dan kalau suaminya datang disambut, jangan ditanya suami itu dari mana. Anwar kalau datang dari mana bang? Jangan ditanya dari mana. Udah capek ditanya dari mana. Tanya mau apa. Mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Sampai ini ada cerita ya. Di Jepang. Ada orang Indonesia zuat sama perempuan Jepang. Masya Allah. Dia mengatakan, Ustaz, ana nggak pernah ngelihat harim kayak gini. Ustaz. Ana itu mau berangkat kerja Ustaz. Dipakaikan ana punya mantel. Diantarkan keluar rumah Ustaz. Keluar rumah diantarkan. Dia tidak berpaling dari ana sampai ana hilang dari pandangan dia. Orang Jepang biasa jalan. Anak jalan dilihatin sama dia. Ketika sudah hilang dari pandangannya baru harim ini masuk. Dan kalau anak pulang kerja Ustaz, ya Allah, dibukakan mantel anak. Pintu pertama dibukakan. Kita kadangkala buka pintu. Fulana. Entar ke emak ini. Cari-cari ketemu pembantu. Mana ibu? Nonggo. Allahu Akbar. Padahal suami itu kalau pulang tidak waktunya pulang, ada perlunya sama istri. Ini Rejal yang dari Jepang yang dari Indonesia itu, ketika pulang Ustaz, wallah Ustaz, ana dibukakan mantel ana, didudukkan di kursi, dibuka sepatu ana, dibuka kos kaki ana, lalu dicuci sama air hangat kaki ana Ustaz. Allahu Akbar. Ada yang kayak gitu harimnya jemaah. Ya, sabar. Mungkin sehari 2 hari kayak gitu. Ya mudah-mudahan selamanya. Ini ada acara bulan madu. Jangan nggak ada bulan madu. Sampai mati madu. Kalau sebulan madunya, habis gitu tinggal bawangnya. Nggak, kalau usahakan sampai mati madu, usahakan seperti itu. Tadi kalau dipandang nyenangkan hati, menyambut suaminya, bahagia suami di rumah. Wa idza amartaha atau atka. Kalau disuruh kayak dingaki. Taat. Perempuan ini disuruh taat. Dengar sama saya. Dipanggil fulana. Lebih. Ada yang lebih pakun edepor. Lebih. Akuring. Dia ngatakan lebih cuma ingin ngasih tahu. Saya ada di sini. Lebih itu artinya saya datang.
Labbaik Allahumma labbaik. Nah itu labbaik itu artinya bukan iya. Ana masih ingat walidi kalau ana dipanggil ngomong iya marahi. Labbaik. Labbaik itu datang. Soalnya kalau iya ya cuma iya. Iya. Beda mana ini? Labbaik datang, disuruh taat, dipanggil datang. Wa idza ghibta anka wa idza ghibta anha. Nih istri yang soleha itu kalau suaminya nggak di rumah dijaga kehormatan suaminya, dijaga anak-anaknya, hartanya suami dijaga. Ya semoga para wanita sadar ya bahwasanya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Jadi perempuan kalau mau masuk surga tolong hormatin dan hargai suami.